Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja lumayan bikin merinding dan emosional banget. Kita akan membedah sebuah kisah mendalam dari tulisan berjudul Belenggu Cinta Suamiku. Kisah ini bukan sekedar drama rumah tangga biasa ya, tapi sebuah eksplorasi nyata tentang apa jadinya kalau kita terus-terusan mengabaikan cinta yang ada tepat di depan mata kita. Dan juga tentang pengorbanan-pengorbanan tersembunyi yang sering banget jadi fondasi tak terlihat dalam sebuah hubungan. Jadi, siapkan diri kalian, karena pelajaran di balik cerita ini dijamin bakal mengubah cara pandang kita tentang rasa syukur. Aku membencinya. Tajam banget kan kata-katanya? Kalimat ini adalah monolog batin dari sang istri yang jadi tokoh utama di cerita kita. Bayangin, selama 10 tahun kebersamaan mereka, kalimat kebencian inilah yang terus dia bisikkan di dalam hatinya. Ketegangan yang luar biasa ini muncul karena satu alasan mendasar. Pernikahannya adalah hasil paksaan dari kedua orang tuanya. Dia nggak pernah benar-benar menyenangkan hatinya. Coba posisikan diri kalian di sana. Hidup dalam komitmen harian, melayani seseorang, tapi semuanya dilandasi rasa terpaksa dan benci yang dipendam rapat-rapat. Ini titik awal yang kelam banget, tapi justru sangat penting untuk ngerti transformasi luar biasa yang terjadi setelahnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pernikahan tanpa cinta. Mari kita lihat lebih dekat gimana sih dinamika beracun yang terbentuk selama 1 dekade ini. Hubungan mereka itu bener-bener timpang. Di satu sisi, sang istri ini memposisikan dirinya bak seorang ratu. Dia gampang banget meledak marah cuma karena hal-hal sepele. Kayak nemu handuk basah di kasur, ada bekas sendok susu yang lengket, atau pasta gigi yang dipencet berantakan. Semuanya bisa jadi pelatuk kemarahan. Tapi di sisi lain, coba tebak gimana balasan suaminya. Suaminya membalas dengan dedikasi yang luar biasa banget. Dia konsisten bangun lebih pagi, nyiapin sarapan, ngantar anak-anak, dan selalu nurutin keinginan istrinya dengan tingkat kesabaran yang ekstra. Dia terus melayani tanpa pernah nuntut balik. Terus, kalian mungkin mikir, dari mana sih semua kemarahan yang membara ini berasal? Seperti yang tadi dibahas, akar utamanya adalah paksaan orang tua. Tapi ada lagi pemicunya. Sang istri ini awalnya mutusin buat nggak punya anak dan rutin minum pil KB. Suatu hari, dia lupa minum pilnya. Dan akhirnya hamil. Kemarahannya makin memuncak pas tahu dia hamil bayi kembar dan harus ngelewatin proses persalinan yang super berat. Puncaknya, dia ngasih ultimatum keras dan maksa suaminya untuk divasektomi supaya dia nggak hamil lagi. Diancam bakal ditinggalin kalau nolak. Dan suaminya, dia nurut aja dengan penuh kepasrahan demi mempertahankan keutuhan keluarganya. Lalu tibalah kita di bagian kedua, tragedi yang tak terduga. Hari itu sebenarnya bertepatan dengan ulang tahun ke-8 anak kembar mereka. Pagi-pagi banget, sang suami ngasih ciuman dan pelukan yang kerasa lebih lama dari biasanya. Sebuah pertanda kecil yang sayangnya baru disadari belakangan. Menjelang siang, pas istrinya lagi santai di salon, dia baru nyadar kalau dompetnya ketinggalan di rumah. Pas dia nelpon, suaminya dengan lembut ngejelasin kalau dia sempat pinjam sedikit uang buat keperluan anak mereka dan lupa ngembaliin dompetnya. Tahu nggak respon istrinya gimana? Dia langsung membentak suaminya dengan kasar dan nutup telepon. Suaminya yang setia ini langsung buru-buru pulang nerobos hujan buat nganterin dompet itu. Si istri nunggu berjam-jam dengan amarah yang makin mendidih. Sampai akhirnya, di sore hari, saat telepon berdering, yang terdengar di ujung sana bukan suara suaminya, melainkan suara seorang petugas polisi. Polisi itu ngabarin kalau suaminya ngalamin insiden. Dan ini bukan sekedar kecelakaan lalu lintas biasa ya. Waktu sang istri sampai di rumah sakit dan nunggu dalam diam, dokter keluar tepat pas azan maghrib berkumandang. Suaminya dinyatakan meninggal dunia akibat serangan stroke fatal saat sedang mengemudi. Tapi yang bikin merinding adalah reaksi awal istrinya. Di saat seluruh keluarga dan anak-anaknya nangis histeris, mata si istri ini kering. Nggak ada air mata setetes pun. Dia malah bertindak dingin, sibuk nenangin mertua dan orang tuanya seolah dia nggak baru aja kehilangan belahan jiwanya. Nah, dari sini kita masuk ke bagian ketiga, penyesalan dan kenangan. Tapi tentu aja dinding emosi yang dingin itu nggak bertahan lama. Pas jenazah suaminya dibawa pulang, si istri ini natap wajah suaminya yang tertidur pulas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, dia nyentuh wajah dingin itu dan baru nyadar kalau senyum hangat yang dulu selalu ada, sekarang udah benar-benar hilang. Di detik itulah pertahanannya hancur. Dia baru menyadari semua rentetan pengorbanan suaminya yang selama ini sama sekali tak terlihat. Suaminya rela cuma makan mie instan dan minum kopi kental tiap malam karena dia jarang banget mau masakin. Selama ini juga, suaminya yang diam-diam ngatur jadwal makan dan nutrisi vitamin pas dia hamil. Dan fakta yang paling menyesakan,
Dia baru sadar kalau suaminya itu selalu mentransfer 100% gajinya ke rekening pribadi si istri untuk bebas dihabiskan, tanpa pernah nanya atau protes sedikit pun. Ini dia ironi terbesar dari sebuah kehilangan. Hal-hal yang dulu paling kita benci, tiba-tiba berubah jadi hal yang mati-matian pengen kita balikin lagi. Dulu si istri benci banget sama dengkuran suaminya. Marah kalau ada noda kopi di meja, dan risih lihat bekas jari di laptop. Tapi setelah suaminya nggak ada, semuanya berbalik 180 derajat. Dia sekarang sering terbangun di tengah malam karena merindukan suara dengkuran itu. Dia biarin noda kopi terakhir dari sarapan pagi itu tetap mengering di meja, nolak buat menghapusnya. Dia bahkan nyentuh tuts laptop pelan-pelan, ngarep banget bisa ngerasain sisa kehamatan jari-jari suaminya di sana. Penderitaan dan penyesalan ini begitu dahsyat, sampai-sampai di akhirnya jatuh pingsan saat prosesi pemakaman. Sekarang kita bahas titik baliknya di bagian keempat. Surat cinta terakhir. 40 hari berlalu. Bayangin aja, masa depan kerasa gelap banget buat sang istri karena seumur hidupnya dia nggak pernah bekerja. Tapi di hari itu, ayahnya datang bawa seorang notaris dengan setumpuk dokumen penting. Dan semua ketakutan si istri soal gimana dia harus nyambung hidup, seketika sirna. Terungkaplah kalau suaminya ternyata udah nyiapin warisan yang luar biasa. Ada asuransi jiwa, pengelolaan deposito warisan dari ayahnya, sampai bisnis rahasia yang ternyata sukses besar dikelola oleh orang kepercayaannya. Dan kalian tahu, semuanya tanpa terkecuali diwariskan penuh untuk sang istri dan anak-anaknya. Biarpun istrinya selama ini selalu ngabisin gaji bulanannya, sang suami diam-diam udah mastiin kalau masa depan finansial keluarga mereka bakal selalu aman. Dan di antara tumpukan dokumen itu ada sepucuk surat. Tulisannya begini, "Istriku Liliana tersayang, maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dahulu." Coba bayangin, walau udah diabaikan dan diperlakukan sangat dingin selama 10 tahun, suaminya masih sempat-sempatnya minta maaf karena pergi duluan. Di surat itu dia minta istrinya buat pakai uangnya supaya nggak menderita, buat ngebesarin anak-anak, dan bahkan dia nyuruh istrinya untuk mulai ngejar mimpi-mimpi yang selama ini tertunda. Cintanya benar-benar tulus, tanpa syarat, bahkan bisa dibilang menembus batas kematian. Suratnya nggak berhenti di situ aja. Ada juga pesan khusus buat anak-anak kembarnya. Dia minta mereka untuk selalu jagain ibunya. Nah, ada satu detail kecil yang bikin surat ini terasa hangat banget. Suaminya mengakhiri surat itu dengan sebuah gambar kartun berkacamata yang lagi menjulurkan lidah. Itu semacam tanda tangan khas yang emang selalu dia pakai kalau ninggalin pesan buat keluarganya. Bahkan di saat dia merencanakan skenario terburuk, dia masih mastiin ada sebuah senyuman yang tertinggal buat keluarganya. Ini bawa kita ke bagian kelima, sekaligus konklusi dari materi kita, pelajaran tentang kesetiaan. Kita lompat jauh ya, 23 tahun kemudian. Fokus kita sekarang geser dari tragedi masa lalu ke warisan cinta yang ternyata bertahan lintas dekade. Anak kembarnya sekarang udah pada dewasa. 2 hari sebelum putrinya yang bernama Farah ini menikah, dia datang ke ibunya. Dengan perasaan takut dan rentan yang wajar banget buat calon pengantin, dia nanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah jadi istri? Soalnya Farah kan nggak bisa masak, nggak bisa nyuci." Nah, pertanyaan sederhana ini justru bawa kita ke inti pelajaran emosional dari cerita ini. Jawaban ibunya dalam banget. Sang ibu meluk putrinya dan bilang, kalau seiring waktu, cinta itu sendiri yang bakal ngajarin dia segalanya. Belajar masak, nerima kekurangan pasangan, sampai nyelesain masalah. Terus putrinya nanya lagi, apakah kesetiaan ibunya yang betah menjanda selama 23 tahun ini adalah karena cintanya ke mendiang ayah? Sang ibu menggeleng. Rahasianya ternyata sederhana banget. Cintailah suamimu seperti ayah mencintai ibu dulu. Ibu setia pada ayah karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu dan kalian berdua. Jadi kesetiaan puluhan tahun itu murni dipupuk oleh betapa besarnya cinta yang pertama kali dikasih oleh sang suami ke dia. Dan akhirnya, kita sampai di penutup yang sangat puitis dan menyayat hati dari cerita ini. Sang istri merenung dan menyadari sebuah kebenaran yang pahit tapi indah. Dia menghabiskan 10 tahun pertamanya murni buat dia benci. Tapi dia menghabiskan sisa hidupnya buat mencintai seorang pria yang udah nggak ada. Kematian emang membebaskan sang istri dari ikatan fisik pernikahan mereka yang awalnya terpaksa. Tapi cinta suaminya yang begitu tulus dan tanpa pamrih itu telah membelenggunya dalam rasa cinta yang abadi. Itulah alasannya kenapa cerita ini diberi judul Belenggu Cinta Suamiku. Kisah ini benar-benar kayak tamparan ya buat kita semua, ngebuka mata kita tentang betapa mahalnya nilai dari sebuah apresiasi.
Jadi, sebelum kita tutup sesi bedah materi hari ini, saya mau ngajak kalian merenung sebentar. Pengorbanan tak terlihat apa sih dari pasangan, orang tua, atau sahabat kalian yang mungkin sering kalian abaikan belakangan ini? Jangan nunggu sampai semuanya terlambat untuk menyadari nilai dari hal-hal kecil yang mereka lakuin buat kita. Yuk kita mulai bersyukur dari sekarang. Terima kasih banyak udah nemenin saya di pembelajaran emosional ini, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.